ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia dengan kudrah dan iradahnya, dengan taufik dan hidayahnya pula, di tengah-tengah tanya dalam kesibukan, di tengah-tengah hal yang harus kita kerjakan, kita sisihkan sedikit waktu, kita sisihkan segala pekerjaan-pekerjaan yang mesti kita selesaikan. Kita ingin berkumpul bersama-sama pada tempat yang mulianya, berkumpul dengan guru-guru kitanya, dengan para ulama-ulama kitanya, anak-anak kitanya dan keluarga-keluarga kita. Semuanya ini adalah hanya untuk kita memperhambakan diri kitanya di hadapan Allah, karena hanya satu keinginan daripada kitanya, agar kita menjadi hamba-hamba Allah, agar kita diterima di saat kita tinggalkan dunianya, kita kembali kepada Allah. Karena itulah harapan dan impian daripada setiap mukmin dan muslim. Selawat dan salam marilah sama-sama tanya hantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah banyak sekali berkorban dalam hidupnya. Perjuangan demi perjuangan Rasulullah, semuanya untuk kebaikan bagi kita selaku umatnya. Penderitaan-penderitaan beliau beserta keluarganya, penderitaan-penderitaan beliau beserta istri dan kerabatnya, beserta keluarga dan para sahabat, semuanya itu adalah untuk kenikmatan, untuk kebahagiaan umatnya sampai akhir daripada kehidupan beliau, bahkan sampai di hari akhirat nanti. Dikala manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikala manusia dihalau di dalam padang mahsyar, di mana pada saatnya itu manusia akan keluar keringat menurut dosa yang pernah kita lakukan. Semua manusia dalam keadaan takut dan dia tidak tahu nasib dirinya masing-masing. Semua manusia karam dengan keringat, ya ru'uh katanya akan karam menurut dosa katanya. Nah manusia yang itu biru'uh bakwatenya sampai kepada geliung. Nah manusia yang itu biru'uh sampai hidung. Sebanyak berapa banyak dosa yang pernah tanya lakukan, maka sebanyak itulah keringat yang akan kita keluarkan dikala Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan azab dan siksaannya. Jangankan manusia seperti kita, manusia yang berdosa, manusia yang hari-hari kita sia-siakan waktu, manusia yang jangankan ibadat-ibadat yang tambahan, bahkan ibadat pokok kita sia-siakan. Para anbiya yang tidak pernah berdosa, para nabi-nabi yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para aulia-aulia Allah dan para ulama pada saat itu, semuanya dalam keadaan ketakutan dan meminta kemana-mana pertolongan daripada Allah.
Maka dalam sejarah diceritakan kalangan umat manusia bahwa dia penuh dengan ketakutan. Mata uro sabuh jengkai diada oleh saatnya ke mereka berangkatlah bersama-sama kepada Nabi Adam alaihi salam menuntut pertolongan daripada Allah. Nabi Adam berkata, wahai cucu-cucu lun mandung, ketahuilah memang lun butuh manusia yang pertama diciptakan oleh Allah. Lun manusia yang pernah menduduki syurga. Sebelum siapapun, sebelum manusia-manusia yang lain menduduki syurga, mereka menduduki syurga besok di hari akhirat. Lun pernah menduduki syurga. Lun pernah merasakan nikmat daripada syurga. Akan tetapi uronyo lun hanatoh nasib. Jangankan tu membela kalian semua wahai cucuku, lun sendiri tidak tahu nasibku. Beliau dalam keadaan takut, nafsi-nafsi kata beliau. Akhirnya siapa yang hadir di hadapan Allah? Nabi Muhammad. Dikala umat manusia berkata, wahai Muhammad, engkau merupakan manusia di akhir zaman, engkau manusia yang tidak pernah berdosa, engkau manusia yang paling istimewa, engkau merupakan pilihan daripada segala para rasul-rasul. Maka hari ini tolonglah umat manusia, tolonglah umatmu wahai Muhammad. Maka beliau memberanikan diri di saat para anbiya takut kepada Allah. Maka Rasulullah yang hadir di bawah aras, beliau bersujud. Allah berkata, wahai Muhammad, hari ini bukanlah hari sujud. Sangi tu'tika, sampaikan apa yang kau inginkan wahai Muhammad, karena hari ini merupakan hari pembalasan. Sudah cukup engkau beribadah di masa engkau hidup di atas permukaan bumi. Sangi tu'tika, silakan engkau mintakan kepada aku akan memberikan. Ya Allah, itu umatku, mereka dalam keadaan ketakutan ya Allah, mereka dalam keadaan keram dengan air keringat mereka ya Allah, mereka tidak tahu nasib apa yang akan menimpa mereka ya Allah. Maka selamatkanlah umatku, salim ummati ya Allah, salim ummati. Akhirnya kita diselamatkan daripada persoalan siksaan yang pertama, yaitu siksaan dalam belang padang mahsyar. Subhanallah. Maka di mana ada pertolongan yang lebih besar selain pertolongan di hari akhirat? Dikala para rasul-rasul dan anbiya takut kepada Allah, jangankan untuk menolong umat yang lain, mereka pun sendiri tidak tahu nasib daripada mereka. Tetapi Rasulullah SAW hadir di hadapan Allah dan menolong umat manusia. Makanya celakalah bagi manusia, mu'dal liman zukirta indah walam yusalli alaiki ya Rasulullah. Sungguh celakalah bagi manusia yang mereka disebutkan nama Nabi Muhammad, akan tetapi mereka tidak mau berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan senantiasalah kita didekatkan dengan Rasulullah SAW di hari akhirat nanti. Salawat dan salam juga kepada al dan sahabat. Mereka juga berjuang bersama-sama Rasulullah. Mereka mengorbankan harta, nyawanya dan berbagai macam penderitaan mereka. Tetapi penderitaan para sahabat hanyalah sejenak, hanyalah sesaat, hanyalah semasa mereka hidup. Sahabat dari orang-orang kaya menjadi fakir miskin dalam sekejap. Lihatlah sejarah Sayyidina Fatimah, Sayyidina Khadijah. Berapa banyak harta yang beliau korbankan untuk agama Allah. Hartanya, kekayaan di kota Mekah 2/3 miliknya Siti Khadijah. Tetapi semuanya beliau korbankan untuk agama Allah. Memang pahit dalam kehidupan beliau. Dari beliau merupakan orang-orang kaya. Siti Khadijah pertama merupakan orang yang kaya. Akan tetapi akhirnya beliau dalam keadaan miskin di akhir kehidupan beliau. Kehidupan penderitaan yang beliau rasakan hanyalah beberapa tahun. Tetapi 1400 tahun yang silam, sampai hari ini, bahkan sampai hari akhirat, setelah beliau dikuburkan, setelah beliau meninggal dunia, maka sampai saat ini dan sampai hari akhirat, ratusan ribu tahun bahkan miliaran tahun di masa yang akan datang, beliau akan menikmati kebahagiaan atas pengorbanan beliau di saat beliau masih hidup. Salawat dan salam juga kepada para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Mereka lah yang membimbing dan mendidik kepadanya. Para ulama-ulama inilah yang merupakan warasatul anbiya, orang yang melanjutkan perjuangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga
Dengan berkat perjuangan para ulama inilah yang bisa menjaga katanya, bisa membentengi katanya agar terhindar daripada azab api neraka jahanam. Apapun yang dilakukan oleh para ulama, para guru-guru katanya Bandung, semuanya adalah untuk kebaikan daripada kita. Semuanya adalah untuk kebaikan bagi keturunan-keturunan katanya, agar keturunan-keturunan katanya menjadi keturunan yang baik, agar keluarga katanya menjadi keluarga-keluarga yang mukmin. Jangan sampai nanti kita tinggalkan dunia ini, ternyata tinggalkan dunia dalam keadaan beriman, akan tetapi anak dan keturunan-keturunan katanya di masa yang akan datang mereka dalam keadaan kufur kepada Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ta'zim wa takrim ulung tuan. Yang pertama sekali, yang mungkin sangat ulung tuan memang hana mengatagai ulung tuan di atas malam yo pada guru ulung tuan sendiri, Abi Rusdi. Beliau merupakan guru ulun tuan dan yang membimbing dan mendidik ulun tuan semasa beliau di Mundi Mesra, Samalanga. Beliaulah yang mengajarkan ulun tuan, sehingga atas keberkahan daripada ilmu-ilmu beliau, maka mudah-mudahan keberkahanlah pada ulun tuan dan juga kepada kita bersama. Sangat ulun tuan lagi maaf Abi. Kemudian Abadi yang selaku urunsi daripada gedanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau untuk bisa beliau petik ilmu-ilmu daripada beliau di masa-masa yang beliau yang tua mungkin, tapi bisa hadir pada tempat yang berbahagia ini. Maka itulah para ulama-ulama kita yang hana pernah beliau merasa lelah, hana pernah beliau merasa capek di dalam mengajarkan ilmu-ilmu kepada kita. Abu yang luntuan muliakan Abu Tualang, yang urunya biasa, yang kauronyo hadir dalam sajian-sajian gedanya, para pengurus-pengurus Sirul Muhtadin dan pengurus Tastafi, para tokoh-tokoh masyarakat, para bapak besi dan tuku imum di desa yang mulianya, ketua pemuda, para guru-guru luntuan sekalian, umi dan ayah-ayah sekalian, hadirin kaum muslimin yang hadir pada malam yang berbahagianya, saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama. Tanya mandung dah sadari bahawa satu saat kita akan meninggalkan dunianya. Semua katanya orang beriman kepada Allah, semua orang-orang yang nak Islam di dalam dada agonya, mandung dah yang tak sadari. Dan bahkan kalau tak kalah dengan pandangan mata katanya, orang-orang pendahulu katanya, mereka hari ini telah tiada. Mereka hari ini telah berada dalam kubur-kubur mereka. Para saudara-saudara katanya, bahkan orang tua daripada kita, keluarga-keluarga katanya uronyo, mereka telah tiada. Sebelumnya mereka juga hidup sama seperti kita. Mereka juga tidak pernah membayangkan bahwa pada malam ini, pada tanggal ini, beliau tidak berada di samping kita. Akan tetapi keluarga-keluarga katanya yang lebih awal meninggal, mereka sekarang telah berada dalam liang lahat. Tapi kita tidak tahu apa yang sedang menimpa terhadap mereka, para orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Apa yang sedang mereka rasakan di saat mereka berada di dalam kuburan, dan apa yang akan mereka rasakan di masa yang akan datang setelah mereka dibangkitkan dari kubur, dan bagaimana kondisi dan keadaan mereka dikala mereka merasakan pedihnya sakaratil maut, yang mungkin itu sesuatu yang belum pernah kita rasakan. Dan beliau selalu menangis dan menasihati agar anak dan keturunan-keturunan mereka, saudara dan keluarga mereka, agar mereka tidak merasakan seperti apa yang pernah mereka rasakan hari ini, sehingga kita hari ini dalam keadaan nyaman. Tanya uronya seolah-olah tidak ada hal yang mesti kita pikirkan dalam setiap waktu dan setiap saat. Maka tanya mandung dah sadari
Gedanya juga akan mengikuti pendahulu-pendahulu kita. Satu saat juga malaikat maut akan datang kepada kita, mencabut ruh, mencabut nyawa kita. Bahkan uronyo teka umur berpelehuat dia, kamulai kehidupan gedanya. Sudah berbeda sedikit demi sedikit kekuatan yang Allah berikan kepada kita, Allah telah mengambilnya. Cahaya mata dan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan selamanya berpuluh tahun yang kalau dia pakai, sehari demi sehari dia akan berkurang. Kesehatan gedanya bahkan uronyo na yang kan dalam tikai, nah kadang-kadang uronyo yang tidak lagi bergerak dan tidak lagi berfungsi segala anggota-anggota tubuh gedanya. Itu sebagai pertanda bahwa kita satu saat juga akan mengikuti jejak para pendahulu kita. Bahkan kadang-kadang gedanya uronyo lupa di dalam kita mengingat kapan itu akan sampai kepada kita. Bahkan gedanya uronyo kadang-kadang tidak mempersiapkan apa yang akan menimpa persoalan yang lebih besar di masa yang akan datang. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan yang lebih berat, persoalan dikala kita meninggalkan dunia ini, persoalan kita dikala kita dalam liang lahat dan sampai di hari akhirat. Makanya sebenarnya untuk memikirkan tentang kematian-kematian hana perle bagi gedanya. Kapan datangnya hari kiamat? Dikala gedanya hidup di akhir-akhir zaman, kiamat itu akan datang kepada kita. Karena mandung gedanya meyakini bahwa suatu saat kita akan merasakan hal yang demikian. Maka yang paling penting adalah putra persiapan daripada gedanya. Dikala Rasulullah SAW berkhutbah, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat?" Lantas Rasulullah SAW kembali menanyakan kepada laki tersebut, "Madza a'data?" Apa yang engkau persiapkan wahai pemuda? Kenapa engkau menanyakan kapan datangnya hari kiamat? Itu sebagai tanda bahwa dia tidak perlu berfikirnya katanya udipkan di akhir masa. Sudah sangat jauh dengan Rasulullah SAW bahwa anak treble karena padung-padung tontre katanya akan terus terjadi musibah-musibah besar sampai datangnya hari kiamat. Itu pasti akan terjadi. Bahkan kiamat belum datang, kadang-kadang dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu pasti akan menimpa terhadap kita. Seorang akan merasakan kepedihan daripada sebuah kematian, dan seorang akan merasakan apa yang pernah kita lakukan di dunia dikala kita berada dalam liang lahat. Akan tetapi yang paling penting, Rasulullah kembali bertanya, "Madza adata?" Apa yang engkau persiapkan? Maka hari ini yang perlu kita ingat dan kita pikir, kelah kematiannya anak triple long akan long rasakan. Tetapi karena itu merupakan sebuah kewajiban dan mesti kita jalani kematian itu, maka yang paling penting uronyo madza adata, putra yang kata persiapkan katanya uronyo dikala datangnya sebuah kematiannya. Nyokuh yang paling penting, hasibu qabla an tuhasabu. Cobalah kita menghitung apa sebanyak apapun bekal. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, wastaksir zada fa inna safara tawilun. Persiapkanlah engkau bekal yang banyak, karena perjalanan engkau itu sangat jauh sekali perjalanan yang ratusan ribu tahun. Uronyo na urung dalam kuburan na yang kasertuh tul lebih, na yang serbetun urung yang ka meninggal uronyo. Udep di dunia hana manusia yang serbetun rata-rata 60 tahun, pulau akhir-akhir lawainya tadi dingo letat urung meninggal yang hana tuh 50 tahun. Naudzubillah, semua naudzubillah. Maka setiap saat langkah yang kita gerakkan adalah mencari di mana tempat kita akan meninggalkan dunianya. Maka yang paling penting madza adata. Kemudian lelaki itu menjawab, ma'adatu bisalatin kasrah. Tidaklah aku mempersiapkan dengan sembahyang bisalatin taman, dengan sembahyang yang banyak, dengan puasa yang banyak, haji yang banyak, dan umrah berkali-kali. Aku tidak mempersiapkan itu ya Rasulullah. Yang aku persiapkan adalah hubbillahi wa rasulihi,
Aku mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, yuhsyarul mar'u anta ma'aman ahbabta. Engkau wahai pemuda, nanti di hari akhirat akan dibangkitkan beserta siapa yang pernah engkau cintai di dunia ini. Hari ini engkau mencintai seorang Allah, maka engkau akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini engkau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dibangkitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka modal yang paling pokok untuk kita kembali kepada Allah, yang paling penting di saat kita meninggalkan dunia ini, ala hubbillahi wa rasulihi, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah, maka lewat perkumpulan inilah merupakan jalan kitanya untuk mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mencintai Allah hanyalah dengan selalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu berkata, berfirman, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyakkanlah engkau berzikir kepada Allah dan bertasbihlah kamu kepada Allah setiap waktu, setiap saat. Karena getanya dikala meninggal dunia, udip getanya di dunianya lagi ibarat getanya melumpau. Lidah yang Allah berikan kepada getanya kadang-kadang betapa pasihnya getanya dalam berkata-kata. Uronyo le di antara getanya kurang sadar dalam udip getanya. Kadang-kadang lidah yang Allah ciptakan yang begitu bagus, padahal seandainya getanya dicipta oleh Allah menjadi orang-orang yang bisu. Seandainya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lidahnya hanya berfungsi, sungguh katanya bukan menjadi orang-orang yang baik dan bukan menjadi orang-orang yang mulia. Sungguh dia merupakan manusia-manusia yang hina. Akan tetapi Allah begitu kasih sayang kepada dia yang diciptakan lidah. Akan tetapi kadang-kadang dengan lidahnya ketanya banyak berbuat maksiat-maksiat kepada Allah. Tiap-tiap dupna le urang yang tak sakiti dengan lidah gedanya. Dupna ribuan kata-kata yang kita keluarkan uronyo. Kadang-kadang berzikir kepada Allah hanya 1 jam, hanya 100 kali, hanya 200 kali. Akan tetapi kadang-kadang gedanya mengunjing-gunjing saudara gedanya, tak upat-upat saudara gedanya berjam-jam dengan tidak pernah gedanya menghitung hal tersebut. Padahal semua kata-kata yang pernah kita keluarkan di dunianya kagum catat oleh para malaikat yang ratusan ribu kali perkataan yang dia keluarkan untuk orang lain. Maka uronyo dia harus memperbanyak untuk berkumpul-kumpul berzikir kepada Allah. Yang penting dia menyebutkan Allah. Silakan dengan berbagai macam tata cara dia berzikir. Ada kala dia berzikir dengan tahlil dan tasbih, subhanallah, alhamdulillah, itu juga menyebutkan nama Allah. Allahu Akbar itu juga menyebutkan nama Allah. Sudah kita baca sama dia, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, kita menyebutkan nama Allah. Maka sistem atau cara dia berzikir kepada Allah silahkan dengan cara apapun. Hai dah sama dia, kita baca subhanallah. Hai subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Maka itulah jalan katanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Orang-orang yang ada di akhir kalamnya kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk dalam syurga. Bahkan karena kalimat itulah yang merupakan kalimat yang bisa menyukseskan manusia di hari akhirat. Karena menyebut nama Allah lah legitanya masa di dunia, maka Allah akan teringat kepada kita di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, salah siro pedagang-pedagang biasa yang hanya pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Urang-urang hanya menghitung uang karena dia seorang pedagang. 1 2 3 3 2 4. Kemudian di akhir kehidupannya, pada saat ketuha pedagangnya, harta yang banyak yang dia miliki, setiap saat, setiap hari hanya berfikir tentang keuntungan-keuntungan di dunia. Lidahnya hanya tersebut kata-kata hitungan-hitungan uang. Dia tidak pernah berzikir kepada Allah, tidak pernah menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
Maka di saat kena tarik nyawa oleh malaikat, tiba-tiba datanglah ulama mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Maka ternyata yang keluar daripada mulutnya 1, 2, 3 gepaksa la ilaha illallah. Berkali-kali para ulama mentalkinkannya, maka dia hanya sanggup mengucapkan dari lidahnya 1, 2, 3, 3, 2, 4. Maka diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, akhirnya pedagang itu mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah yang patut kita takuti saudaraku sekalian. Kita hari ini tidak pernah menghitung berapa banyak kalimat yang kita ucapkan untuk mencintai Allah setiap saat. Berapa banyak hari ini kita berzikir kepada Allah supaya iman yang Allah titipkan dalam dada-dada kita hari ini, iman yang dititipkan oleh Allah dalam dada para anak-anak kita, iman yang dititipkan oleh Allah dalam dada seluruh saudara-saudara kita, sanggupkah kita pertahankan di akhir kehidupan kita? Di saat 2/3 akal kita hilang, di saat malaikat maut mencabut nyawa kita dan semua pemikiran kita hanale, maka yang terucapkan pada saat itu adalah apa yang sering kita ucapkan di dunia ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apabila akhir daripada kehidupan kita manusia, yang berokon kita beribadah kepada Allah, yang berokon orang-orang menganggap kita orang-orang baik, yang berokon para alim, para kita berkumpul-kumpul untuk menyebutkan nama Allah, yang berokon kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akhir daripada kehidupan tanya menjadi orang-orang kafir, iman kita dicabut oleh syaitan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ruh kita tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruh kita akan dicampakkan di dalam neraka jahanam, akan berserta iblis dan syaitan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka inilah yang harus kita persiapkan setiap waktu dan setiap saat saudaraku. Semandang lidahnya mandang mudah mengucapkan, karena wate mati katanya dalam kuburan singa. Yang pertanyaan sekali ditanya oleh para malaikat, marrabuka, siapa yang menjadi Tuhan kamu? Maka sanggup lidah ini menjawab, Allahu Rabbi, Allah itu menjadi Tuhan. Kalau seandainya di dunia ini sering kita menyebut nama-nama yang mulia itu, sering dia menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi urangnya dukna le tersebut nama Allah mulai jaga tingut sampai tingut kembali. Dukna le tersebut kalimat-kalimat lain mulai daripada jaga tingut sampai tingut kembali. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Seandainya kita menghitung, kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa pasirnya lidah yang Allah berikan kepada kita, berapa banyak otak yang Allah berikan kepada kita, berapa banyak fasilitas dalam kehidupan kita, sehingga kita mudah dalam menjalani kehidupannya, sehingga Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Akan tetapi hanya menyebut namanya saja, kadang-kadang kita lupa dalam sehari semalam, bahkan lebih banyak kita mempergunakan lidah ini pada tempat-tempat maksiat. Makanya hari akhirat Rasulullah pernah bersabda, hal yuqabbuna ala afwahihim wa manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Tidak dicampakkan manusia nanti di hari akhirat di atas mulut-mulut mereka itu dan hidung-hidung mereka itu, kecuali hasil daripada lidah mereka yang tidak pernah mengucapkan kalimat Allah, yang hanya lidah ini dipersiapkan diucapkan kata-kata kotor yang bisa membawa mereka kepada neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka inilah saudaraku sekalian yang kita persiapkan. Hitunglah berapa banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalai kita dalam berzikir kepada Allah. Jangan kita sia-siakan zikir kepada Allah, karena kita nanti di hari akhirat yang kita panggil hanyalah Allah. Yang kita panggil dikala kita dimasukkan dalam liang lahat, di saat kita ditanam di atas tanah, siapa yang kita panggil bukan lagi anak kita, bukan lagi keluarga kita, bukan lagi saudara kita. Mereka semuanya telah kembali kepada Allah. Tetapi yang kita panggil, ya Allah, ya Allah, jauhkanlah aku daripada segala musibah, ya Allah, jauhkanlah aku daripada segala siksaan. Maka apa yang Allah katakan kepada kita? Wahai hambaku, semenjak engkau merasakan nikmat yang aku berikan di dunia, engkau tidak pernah menyebut nama aku,
tidak ada kalimat yang engkau sebutkan aku. Maka di hari akhir ini, di saat engkau mendapat siksaan daripada aku, engkau menyebut-nyebut namaku, sungguh tidak ada arti. Maka lewat inilah perkumpulan berzikir kepada Allah. Maka janganlah pernah kita yang absen daripada berzikir, berkumpul untuk berzikir kepada Allah. Inilah jalan salah satunya kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala manusia berkumpul-kumpul untuk berzikir kepada Allah, ma biqaumin yashkurunallah, tidak ada satu kelompok manusia yang berzikir kepada Allah, illa hafadhul malaikah, seluruh para malaikat-malaikat mengelilingi kita. Seandainya kita memandang dengan hati kita bahwa yang berada di depan di rumah yang mulia ini bukanlah kita manusia saja, akan tetapi seluruh para malaikat-malaikat sedang mengelilingi kita. Mereka orang-orang mulia, orang-orang yang diterima doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sedang mengelilingi kita dan sedang berdoa meminta, ya Allah, berikan rahmat terhadap umat Muhammad, berikan rahmat terhadap hamba-hambamu yang mereka larut dalam berzikir dan mendengarkan ceramah agama. Illa mahafadhul malaika wa ghasyiyadhumur rahmah, Allah turunkan rahmat yang banyak kepada kita. Kemudian wa nazalan alaihimus sakinah, Allah turunkan ketentraman dalam hati kita, di mana kesusahan-kesusahan selama ini yang menimpa terhadap kita, Allah turunkan rahmat. Yang terakhir inilah harapan kita, wa zakarahumullahu liman indah, Allah menyebutkan nama satu persatu. Nama kita satu persatu disebutkan oleh Allah di hadapan para malaikat saudaraku. 1000 orang yang hadir pada malam ini, Allah bangga kepada kita. Allah menyebutkan nama Fulan bin Fulan. Wahai malaikat, lihatlah hambaku itu, si Fulan dan si Fulan, si Fulan dan si Fulan. Subhanallah, Allah membanggakan kita saudaraku, membanggakan kita yang hadir untuk menyebut nama Allah. Sekali kita menyebut nama Allah, Allah 100 kali menyebut nama kita di hadapan para malaikat-malaikat. Maka inilah harapan kita pada malam yang berbahagia ini. Kembali katanya daripada tempat yang mulia ini, kita disebutkan nama oleh Allah satu persatu, dan nama itulah yang akan dikekalkan sampai yang menjadi nama itulah yang akan membentengi kita daripada azab api neraka jahanam. Kemudian yang kedua, jalan kita untuk menuju kepada hari akhirat dan menuju kepada sebuah kematian, hubbillahi wa hubbi rasulihi wa rasulih. Kita harus kita tanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa besar saudaraku perjuangan Nabi untuk kita. Berapa banyak penderitaan yang pernah menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan yang sering Tuhan sampaikan, di akhir-akhir kehidupan beliau, di saat beliau dicabut nyawanya, muka beliau dalam keadaan merah. Para sahabat-sahabat sedang tersungkur, hana sanggup kalau dipandang wajah Nabi Muhammad. Bahkan malaikat Jibril sendiri hana hadir pada waktunya. Selanjutnya Rasulullah bertanya, wahai malaikat maut, ka Jibril yang selamanya selalu berada dengan lon, dalam suka dan duka, di tengah-tengah lon dikejar oleh orang-orang kafir, di tengah-tengah lon dihinakan oleh orang-orang kafir, tapi Jibril selalu beserta aku. Tapi kenapa di akhir kehidupan Uronyo Jibril tidak ada beserta lo? ka Jibril. Akhirnya Jibril pun datang, ya Muhammad, aku tidak sanggup melihat dikala engkau meninggalkan dunia ini. Aku tidak sanggup melihat wajah engkau ya Rasulullah, wajah yang mulia bagaikan matahari, bagaikan bulan, wajah yang mulia wahai Rasulullah. Aku tidak sanggup memandang di saat engkau merasakan pedihnya sakaratil maut. Siapa yang sanggup melihat manusia yang paling baik di atas muka bumi ini, yang begitu kasih sayang terhadap umatnya? Dikala umatnya menyakiti, beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dikala umatnya mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga beliau berdoa kepada umatnya. Tidak pernah beliau mencelakakan umat. Sesungguhnya aku diciptakan oleh Allah bukan tujuannya untuk mencelakakan umatku, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kasih sayang kepada umatnya.
Maka saatnya ke beliau pada saat merasakan pedihnya sakaratil maut, beliau berdoa, ya Allah, seluruh kepedihan sakaratil maut yang akan menimpa umat lu tengok baik dia dirasa oleh umat lu, bahkan lu umat yang rasa urutnya, bahkan kepedihan mereka bahkan berikan kepada aku, biarkanlah aku yang akan merasakan kepedihan mereka. Begitu kasih sayang Rasulullah kepada beliau. Bahkan sampai di hari akhirat, setelah Rasulullah dibangkitkan, beliau tidak mau, apa yang engkau berikan, apa yang diberikan, dipersiapkan oleh Allah kepadaku. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, engkau telah dibukakan pintu surga, surga telah dihiasi untuk engkau ya Rasulullah. Bukan itu, tapi yang beliau bertanya adalah umatku, bagaimana nasib dan kondisi mereka. Itu kasih sayang Rasulullah kepada kita. Akan tetapi sejauhnya entah kasih sayang kita kepada Rasulullah. Hana manda orang yang sayang kepada Rasulullah hanya tak pegah-pegah saya cinta kepada Rasulullah. Kami selalu memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami cinta. Hana manda nganyan manda. Diceritakan dalam kitab Syiarus Salikin bahwa para orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka juga berkata cinta kepada nabi-nabi mereka. Akan tetapi cinta itu sungguh tidak berarti kalau seandainya mereka tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh para nabi-nabi mereka. Begitu juga dengan Gedanya Uronyo. Gedanya Uronyo hanya berkata cinta kita kepada Rasulullah. Kita merasa sedih kalau mengingat bagaimana sejarah Nabi. Akan tetapi kita tidak pernah mempersiapkan diri Gedanya untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Gedanya dan keturunan Gedanya, budaya dan syariat yang pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, bagaimana budaya menutup aurat, bagaimana budaya Gedanya di dalam melakukan ibadah syariat Rasulullah, bagaimana bahkan Uronyo banyak di antara Gedanya yang Gedanya sia-siakan sehingga kehancuran terjadi dalam keluarga Gedanya. Bahkan banyak juga di antara Gedanya Uronyo yang sia-siakan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai anak Gedanya menjadi manusia-manusia yang tidak baik. Padahal anak dia diciptakan oleh Allah orang-orang yang suci dan orang-orang yang bersih. Mandum anak-anak miannya adalah orang-orang yang suci dan orang-orang yang bersih. Akan tetapi Uronyo dia sia-siakan mereka. Uronyo hana bimbing mereka dalam rohaniyah mereka. Hana berkorban tanya udip Gedanya untuk rohaniyah anak-anak Gedanya. Harta le kata korbankan untuk anak Uronyo. Bahkan daya urinang darah yang kita keluarkan untuk anak kita di saat kita melahirkan mereka. Akan tetapi rohaniyah Uronyo pernahkah dia berkorban untuk rohaniyah? Menyana dia sakitnya nanti ba doktor tame ba spesialis hasil dalam nanggro tame uluan nanggro. Mereka tak korbankan harta sebanyak-banyaknya, tetapi lihatlah rohaniyah mereka. Apa arti seandainya anak Gedanya manusia menjadi manusia yang jahat? Pu arti hai umi-umi Bandung darah yang Gedanya ru di sekala kita melahirkan mereka. Yang tanda harap daripada anak-anak kita. Seandainya anak-anaknya memiliki harta yang banyak, sungguh harta itu tidak bisa Gedanya nikmati. Karena dikala mereka punya harta, Gedanya akan menjadi orang tua yang tidak lagi bernikmat, tidak bisa lagi Gedanya menikmati nikmat yang diberikan oleh anak kita. Bahkan Gedanya takalan kepada urunsi Gedanya Uronyo, itu juga akan menimpa kita. Berapa kali kita pernah berdoa kepada orang tua kita? Sungguh kita menjadi anak-anak yang sangat durhaka kepada orang tua. Harta hari ini yang Gedanya miliki harta orang tua. Rumah yang Gedanya duduki rumah urunsi. Kemewahan dan kenikmatan hidup hari ini adalah punya orang tua kita. Tetapi karena kita tidak dididik dalam kebaikan, mereka tidak memberikan ilmu pengetahuan agama kepada Gedanya. Pernahkah kita membayangkan apa yang sedang menimpa mereka? Pernahkah kita mengirim amal-amal kebaikan kepada mereka sehingga mereka terlepas daripada azab Allah yang sedang mereka rasakan? Akan tetapi sedikit pun hari ini kita tidak pernah memperdulikan mereka. Apa yang sedang menimpa dan apa yang sedang mereka rasakan, Uronyo hanya pernah Gedanya pikirkan. Itu juga akan terjadi kepada kita dikala kita meninggalkan keluarga dan keturunan-keturunan Gedanya Uronyo. Tanyalah anak dan anak tripli Gedanya akan tertinggalkan dunia lagi yang pegah li abi uno. Anak kita juga
yang merupakan darah daging daripada kita, yang sangat kita sayangkan apabila darah dagingnya udep, yang mereka letakkan pada tempat-tempat keburukan. Karena tanya sehingga akan kembali kepada Allah, akan kembali kepada dasar katanya. Tanya dasar udip dari tanah, dan juga akan kembali kepada tanah. Pada saat lagi katanya dalam terjalani udipnya hana butoi, maka sungguh dia tahu lomba tempat dasar, tempat dasarnya hana senang kepada katanya. Ibarat katanya broken lahir dari urunsi, kemudian katanya tayawo tak berangkat tak merantau. Pada saat tahu karena hana senang urunsi kepada katanya, maka urunsi akan benci kepada katanya. Tapi apabila urunsi katanya sayang kepada katanya, sungguh katanya akan dipeluk gua katanya dengan penuh rasa kasih sayang. Menanti tanah sehingga hotel katanya akan diwa katanya sehingga dengan penuh kasih sayang. Apabila katanya telah lakukan amal-amal kebaikan. Akan tetapi apabila udah di dunianya katanya amal-amal kejahatan yang hanya sesuai, maka sungguh tanahnya tinggal akan dikeruk katanya, mesapat tulang rusuk belah wiya dengan tulang rusuk belah kuno, seperti yang akan dirasakan oleh orang-orang yang pendahulu katanya yang akan meninggal. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka uronyo marilah katanya memperkuatkan iman dan Islam katanya lewat memperbanyak zikir kepada Allah. Cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkanlah syariat-syariat, paling kurang syariat sembahyangnya baik dia sia-siakan dan baik dia tinggalkan. Karena itu merupakan ibadat pokok yang merupakan malapetaka besar yang akan menimpa kepada katanya. Memang uronyo tidak terasa. Dalam keluarga katanya hana sembahyang, anak hana sembahyang, rumah hana sembahyang, suami hana sembahyang, bahkan hana masalah takwa. Seandainya kita hidup pada masa Nabi sebelumnya, sungguh katanya tidak jadi lagi manusia, sungguh katanya akan mendapat malapetaka besar dikala dia meninggalkan ibadat-ibadat pokok seperti yang pernah terjadi pada masa Nabi-Nabi sebelumnya. Tanya beruntung orangnya menjadi umat Nabi Muhammad, karena Nabi pernah berdoa kepada kita, ya Allah, jangan engkau siksa umatku di dunia, ya Allah, jangan engkau nampakkan umatku, ya Allah, di dunia ini seperti engkau pernah merubah wajah-wajah mereka pada masa-masa sebelumnya. Tanya beruntung orangnya menjadi umat Nabi Muhammad. Orangnya tanya selamat daripada musibah-musibah besar, walaupun banyak dosa yang ditanya lakukan, karena ditanya telah didoakan oleh Rasulullah. Akan tetapi kita tidak selamat di hari akhirat nanti, karena semua siksaan yang mestinya kita rasakan di dunia kalau kupreh di Allah sampai di hari akhirat, naudzubillah summa naudzubillah. Maka mandang nawati bagi kita yang untuk bertaubatlah kepada Allah. Mari kita kembali untuk kita amalkan syariat-syariat Rasulullah. Kita persiapkan diri kita untuk menuju sebuah kematian lewat ibadat-ibadat pokok, ibadat-ibadat sembahyang yang kita tinggalkan. Didiklah anak-anak kita rohaniah, karena mereka lah yang akan membahagiakan tanya. Karena itu bahagia dunia hana kesenangan bagi kita. Walaupun uronyo dia akan berkorban untuk duniawi mereka, walaupun katanya uronyo berbagai macam fasilitas yang dia berikan kepada mereka, tapreh balasan untuk di dunianya hana, bahkan semakin duha katanya semakin berat daripada anak-anak katanya, sehingga menjadi beban-beban daripada katanya. Tetapi beruntunglah bagi orang-orang yang dikala dia tertinggalkan dunianya, anaknya yang akan membahagiakan katanya di hari akhirat. Walaupun di dunia orangnya hanya diberi satu untuk kebaikan, hanya dibalah jasa-jasa katanya, tetapi balasan yang dibalah di urut akhirat lewat doa-doa, lewat kebaikannya jauh lebih beruntung, jauh lebih besar, jauh lebih istimewa daripada apa yang diberikan di dunia ini. Mudah-mudahan terus diketanya dengan mencintai Nabi, lewatnya amalkan syariat-syariat Rasulullah, beda sia-siakan ibadah, lebih-lebih sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaahnya merupakan pahala-pahala yang besar. Duknala ke jamaah orang yang tak tinggalkan diketanya
Nak umur dia balik kasih 10 tahun, 20 tahun dia balik 20 tahun. Kadang-kadang tidak pernah tersentuh dengan jamaah. Si urus si malam lima bawa teh pada siga dah sembahyang jamaah ibarat 27 rakaat. Sabar rakaat sembahyang berjamaah lagi pahala bila Allah 27. Akan tetapi berapa banyak amal-amal yang murah yang kauronyo kita sia-siakan dengan begitu saja. Hana tak kubur adanya. Apalagi jamaah isya dan jamaah subuh. Masalah isya jamaatan faka'annahu shalla nisfal laili. Orang yang sembahyang berjamaah isya seolah-olah dia telah menghidupkan setengah malam. Wa man shalla subha jamaatan faka'annahu shalla kullal laili. Orang yang melakukan sembahyang subuh kemudian melanjutkan sembahyang subuh berjamaah, maka seolah-olah telah menghidupkan sepanjang malam. Betapa besar kasih sayang Allah kepada gedanya uronyo. Tetapi adanya orang tak sia-siakan lagi dia sampai dia akan meranjak masa tua dan tinggal tapreh tu masa akan kembali kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allah mendang sayang kepada gedanya. Matang lebih umur kepada dia sisa-sisa udipnya ke. Marilah yang rebut kembali nikmat-nikmat Allah tersebut. Rebut kembali amal-amal yang murah. Rebut kembali kebaikan-kebaikan. Rebut kembali syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul akan tahu apa yang dia lakukan. Innal mauta khairul lakum wa innal hayati khairul lakum. Seandainya aku hidup itu lebih baik dari kamu, itu lebih baik bagi kamu. Seandainya lo meninggal juga lebih baik daripada kamu. Diceritakan di sana dalam hadis bahwa pada saat lo meninggal seluruh amal kamu dibawakan di hadapan aku. Kebaikan-kebaikan budanya ini dihadapkan di hadapan Rasulullah. Manalah dengan Rasulullah. Kita mengatakan cinta kepada Rasulullah. Kita selalu memperingati hari besar lahirnya Rasulullah, akan tetapi kita tidak mengamalkan apa yang dianjurkan Rasulullah. Dikala oleh Rasulullah ternyata amal dia jahat, ternyata amal kita hana butoi. Walaupun Rasulullah meminta daripada Allah agar diampun dosa-dosa kita, tapi tunggu katanya tidak merupakan manusia-manusia yang hana maleh. Apabila terus-menerus kita melakukan kejahatan-kejahatan, maka nyuruh yang bisa Tuhan sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang bersama. Maka langkah dua cara katanya untuk menuju kepada masa datangnya hari kiamat, masa datangnya sebuah kematian. Maka lewat cinta kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cinta kepada Rasulullah lewat katanya mengamalkan syariat-syariat Rasulullah. Kemudian perbanyakkanlah salawat. Jadi dengan memperbanyak selawat, sering-seringlah dia berselawat. Paling kurang gunalah 10 dalam tiuruk. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyar. Barang siapa yang berselawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmat kepada yang 10 kali. Barang siapa yang berselawatku 10 kali, maka Allah akan memberikan rahmat kepada yang 100 kali. Man shalla alayya, barang siapa yang berselawat kepada aku 100 kali, maka dia akan masuk syurga besertaku. Maka lelah hadis-hadis Rasulullah yang menganjurkan katanya untuk memperbanyak selawat. Tanamkan selawat dalam hati anak-anak katanya. Bila tanamkan televisi, HP dan sebagainya, perbanyakkanlah untuk tanya nampakkan zikir-zikir di hadapan anak-anak. Nampakkanlah ibadat-ibadat di hadapan keluarga-keluarga katanya. Mudah-mudahan tanya menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia. Orang yang selamat dan orang bahagia adalah bahagia di uruh akhirat. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dilepaskan daripada azab api neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, itulah merupakan orang-orang yang bahagia. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di hari akhirat nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan taubat, menerima taubat kita, memberikan hidayah dan taufik kepada kita agar kita bisa bertaubat, bisa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita daripada segala dosa-dosa, daripada segala hal-hal yang berbuat maksiat kepada Allah. Maka dengan doakan bersama, selalulah berdoa kepada Allah setiap saat dan setiap waktu agar iman Islam yang Allah titipkan kepada kita bisa selamat sampai detik akhir daripada kehidupan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita orang membacakan zikir bersama. Lewat zikirnya yang kasat pahala yang pertama kepada diri kita, kemudian juga kepada keluarga-keluarga kita,
ulun syekh katanya apabila mereka telah meninggal dunia kasalah pahala, agar pahala zikir katanya, pahala mendengar ceramah, pahala ibadat katanya Allah sampaikan kepada mereka, agar mereka terhindar daripada siksaan Allah, terhindar daripada azab kubur, agar mereka terhindar daripada berbagai macam fitnah-fitnah dalam kubur. Apabila ulun syekh katanya yang mentang udip, maka niatkanlah agar Allah memberikan kesehatan kepada mereka, Allah memberikan keselamatan kepada mereka, istiqamah dalam beribadah, akhirnya di akhir kehidupannya dalam keadaan selamat iman. Juga budaya bersama agar hilang segala kesusahan-kesusahan budaya lewat berzikir. Apabila ada keaiban-keaiban terhadap budaya, Allah tutupi segala keaiban. Ada utang piutang, Allah lunaskan segala utang budaya. Apabila ada di antara kedanyo segala penyakit-penyakit yang menimpa kedanyo, Allah sembuhkan penyakit lewat zikir-zikirnya, mandum dan juga kepada seluruh keluarga kedanyo. Wa ala hadhihi niyyah, Allahu ya'lamu bi niyyatina wa niyyatihim. Lillahi lahum ajma'in. Al-Fatihah.